Halo guys, di video kali ini gue akan ngajak kalian menjelajahi salah satu peninggalan sejarah paling menarik di Jawa Tengah. Katanya, benteng ini punya terowongan bawah laut yang terhubung langsung ke benteng Pulau Nusa Kambangan, yang video explore bentengnya udah gue upload sebelumnya. Benteng yang tersembunyi di bawah tanah, saksi bisu pergantian 3 kekuasaan besar di Indonesia, dan kini menjadi destinasi wisata yang menakjubkan. Mari kita telusuri sejarah dan misteri Benteng Pendem Cilacap. Benteng yang kita lihat ini memiliki nama asli yang cukup panjang, yakni Kusbaterij of the Lantong de Cilacap. Tapi penduduk lokal lebih suka menyebutnya Benteng Pendem. Kenapa pendem? Karena benteng ini sengaja dibuat terpendam atau tertimbun tanah, strategi cerdas untuk pertahanan. Keberadaan benteng ini dimulai pada tahun 1861, ketika pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun markas pertahanan di tepi pantai Cilacap. Pembangunannya memakan waktu tidak kurang dari 18 tahun, dan baru selesai pada tahun 1879. Bayangkan, 18 tahun untuk membangun benteng dengan luas 10,5 hektar. Apa yang membuat Belanda begitu gigih membangun benteng ini? Semuanya bermula ketika sebuah kapal Inggris bernama Royal George singgah di Pulau Nusa Kambangan hanya untuk mengambil air. Kejadian sederhana ini membuat Belanda was-was, khawatir jika sewaktu-waktu ada serangan musuh. Tapi ada alasan yang lebih besar. Bagi Belanda, Cilacap memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Daerah ini ideal untuk dijadikan pelabuhan yang berfungsi sebagai pintu gerbang jalur perekonomian dari wilayah Banyumas ke Kerajaan Belanda. Mari kita lihat lokasi benteng ini lebih dekat. Dibangun di tepi pantai Cilacap, benteng ini memiliki posisi yang sempurna untuk mengawasi pergerakan kapal yang masuk dan keluar. Dengan demikian, Belanda bisa mengontrol aktivitas perdagangan sekaligus memperkuat pertahanan militer mereka. Jika berjalan-jalan di sekitar benteng, kita bisa merasakan betapa kokohnya konstruksi bangunan ini. Dinding-dindingnya tebal, didesain untuk bertahan dari serangan. Bentuk konstruksinya yang terpendam di tanah juga memberikan keuntungan kamuflase alami, sehingga tidak mudah terdeteksi oleh musuh dari kejauhan. Sejarah Benteng Pendem mengambil babak baru ketika Perang Dunia II berkecamuk. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor yang memicu Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 28 Februari 1942, Jenderal Imamura, Panglima Tentara Jepang ke-16, mendarat di barat laut Pulau Jawa. Dalam pidatonya, Jenderal Imamura dengan tegas menyatakan bahwa Hindia Belanda sudah tidak ada lagi. Yang menarik, Jepang menduduki Benteng Pendem Cilacap dalam keadaan sudah tidak berpenghuni. Tidak ada serah terima secara formal untuk benteng ini. Mereka langsung menjadikannya sebagai markas pertahanan tentara Jepang. Selama pendudukan Jepang, benteng ini mengalami beberapa perubahan. Jepang membangun 4 bunker di bagian atas benteng menggunakan sistem konstruksi dari beton dan kerangka besi. Babak berikutnya dalam sejarah Benteng Pendem dimulai ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945, menyusul tragedi yang menimpa kota Hiroshima dan Nagasaki. Segera setelah itu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, cerita benteng ini belum selesai. Pasca kemerdekaan, tentara sekutu berhasil menduduki Indonesia dan menjadikan Benteng Pendem Cilacap sebagai markas pertahanan mereka. Ini berlangsung sampai tahun 1949, tepatnya tanggal 27 Desember 1949, ketika Belanda akhirnya melakukan penyerahan kedaulatan dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1950, setelah kedaulatan Indonesia diakui secara internasional, Benteng Pendem sempat tidak difungsikan sama sekali selama 2 tahun. Hari ini, Benteng Pendem telah bertransformasi menjadi destinasi wisata yang populer. Pengunjung dari berbagai daerah Indonesia, bahkan mancanegara, datang untuk menyaksikan bukti sejarah yang menakjubkan ini. Yang menarik, di sekitar area benteng terdapat puluhan ekor rusa yang dibiarkan bebas berkeliaran.
Rusa-rusa ini awalnya didatangkan dari Teluk Penyu dan jumlahnya hanya 5 ekor. Kini, kawanan rusa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Jika lo menyusuri kompleks benteng, lo akan menemukan berbagai macam ruangan dan struktur yang mencerminkan fungsinya di masa lalu. Ada lorong-lorong, ruang penyimpanan, pos pengintai, dan berbagai elemen arsitektur yang menunjukkan kecanggihan desain militer pada zamannya. Benteng Pendam Cilacap bukan hanya sekedar bangunan sejarah. Ini adalah saksi bisu dari perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga era kemerdekaan. Benteng ini telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Kunjungan ke Benteng Pendam tidak hanya memberikan kita pengalaman wisata yang menyenangkan, tapi juga pembelajaran sejarah yang berharga. Dengan memahami masa lalu, kita bisa lebih menghargai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang dan membangun masa depan yang lebih baik. Oke, segitu dulu vlog eksplorasi Benteng Pendam kali ini. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus mengulik peninggalan masa lalu di Indonesia. Sampai jumpa di next video. Thanks you for watching guys.